Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi, program Berita Jakarta hari ini, Selasa 12 Agustus 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan penandatanganan Sister City ketiga dengan pemerintah Kuala Lumpur, Malaysia, setelah sebelumnya menjalin kemitraan dengan Korea Selatan dan Jerman. Kerjasama ini akan mempererat kolaborasi di berbagai bidang strategis, seperti pencegahan dan penanggulangan banjir, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sampah dan juga pengembangan pariwisata serta budaya. Informasi selanjutnya, pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta terdorong oleh pesatnya perkembangan digitalisasi sistem pembayaran. Hal ini terlihat dari data penggunaan pembayaran non-tunai seperti KRIS, e-money, dan mobile banking yang semakin masif. Transaksi e-commerce juga menunjukkan pertumbuhan positif didorong konsumsi rumah tangga yang kuat, bukan hanya di sektor swasta, digitalisasi juga dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta untuk transaksi pemerintah daerah. Volume transaksi digital di Jakarta periode Januari hingga Juni 2025 mencapai 2,3 miliar rupiah atau 43% dari total nasional. Keberhasilan ini menjadikan Jakarta sebagai percontohan penerapan digitalisasi di Indonesia. Kemudian ada informasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berhasil mengungkap kasus pembuangan tinja ilegal di saluran air Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Kasus ini diketahui berkat laporan dari masyarakat. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup telah mengamankan 3 truk tangki milik para pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiga pelaku dikenakan pasal 21 ayat C Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Para pelaku akan dihukum melalui sidang tindak pidana ringan dengan ancaman denda maksimal mencapai 20 juta rupiah. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengusulkan agar jembatan di wilayah Jakarta didesain dengan sistem buka tutup seperti di negara Belanda. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pengurukan sungai yang menjadi salah satu upaya utama mengatasi banjir Jakarta. Pendangkalan sungai-sungai kerap menjadi penyebab banjir di Jakarta. Namun program pengerukan sungai yang gencar dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerap terkendala akses jalan untuk alat berat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengusulkan agar pembangunan jembatan menggunakan sistem buka tutup untuk mempermudah proses normalisasi sungai di Jakarta. Selama ini, alat berat terkendala masuk ke sungai karena terhalang jembatan permanen. Dengan adanya jembatan buka tutup, maka alat berat bisa lebih mudah berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya sehingga mempercepat proses pengerukan. Mungkin dianggap saya bercanda. Coba didesain jembatan yang bisa buka tutup. Karena di Belanda ini jembatan itu fungsi buka tutup. Ini untuk apa? Misalnya kita ngeruk sini mau pindah, ini jembatan buka. Jadi istilah beko itu bisa pindah ke sana. Di sini hampir rata-rata nggak bisa. Rano menambahkan bahwa pada Oktober mendatang ia akan berkunjung ke Belanda dan berharap dapat mengajak pemerintah Belanda untuk bekerja sama dalam mengembangkan Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari 1.000 petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan DKI Jakarta tahun 2025. Pendaftaran resmi telah dibuka hari ini, Selasa 12 Agustus 2025. Dalam rangka memastikan proses ini berjalan transparan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pemprov DKI Jakarta mengimbau warga agar tetap berhati-hati dalam segala bentuk penipuan. Proses perekrutan petugas damkar gratis tanpa dipungut biaya. Hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan kerja 1.000 petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar. Untuk pendaftaran dibuka hingga 14 Agustus 2025
dan dilakukan secara online melalui aplikasi Jaki dan jakarta.go.id. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan pegawai damkar ataupun pihak lain yang menawarkan bantuan untuk meloloskan menjadi petugas pemadam Jakarta. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara mengatakan seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya, namun ia mengimbau agar pelamar mempersiapkan persyaratan yang ditentukan. Selain berkas, Bayu mengatakan salah satu persyaratan yang dibutuhkan adalah kondisi fisik prima, mengingat fungsi petugas damkar dalam penanggulangan dan penyelamatan kebakaran. Untuk itu, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta akan menggandeng Kodam Jaya dalam proses seleksi petugas damkar. Saat ini kita insya Allah di tahun ini dan hari ini kita akan coba umumkan, kita akan menambah mulai rekrutmen untuk 1.000 orang. Seluruh rekrutmen kita adalah petugas lapangan yang kita akan tempatkan di pos-pos dan di sektor-sektor. Fisik itu, ketangguhan itu menjadi penting, makanya alhamdulillah kami bekerjasama dengan Kodam Jaya untuk rekrutmen ini. Kita mencari putra-putra terbaik untuk bergabung bersama kami Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan perekrutan 1.000 petugas damkar tahun 2025 menjadi tahap awal penambahan petugas damkar di Jakarta. Saat ini Dinas Gulkarmat hanya memiliki 4.000 personel damkar dari jumlah ideal 11.000 personel. Di sisi lain, peran petugas damkar sangat krusial dalam menangani kebakaran dan berbagai situasi darurat lainnya di Jakarta. Berdasarkan data dari Dinas Gulkarmat, sepanjang 2024 terjadi 1.969 kasus kebakaran di Jakarta. Penyebab utama kebakaran masih didominasi oleh korsleting listrik. Selain kebakaran, petugas damkar juga sering dikerahkan untuk menangani berbagai kejadian darurat lainnya, seperti penyelamatan korban kecelakaan, evakuasi hewan liar, hingga penanganan bencana banjir atau non-kebakaran sebanyak 6.800 kasus. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri Disnaker Trans Energi DKI Jakarta telah membuka pendaftaran pelatihan kerja berbasis kompetensi angkatan ketiga tahun 2025. Ada puluhan kejuruan yang bisa dipilih calon peserta pelatihan. Berikut informasi syarat dan kanal untuk pendaftarannya. Beralih ke informasi cuaca. BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim yang diprediksi bakal terjadi hingga 13 Agustus 2025. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 13 Agustus 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akan diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.